Halo guys, ketemu lagi di podcastnya bersama DJP ya, Dira jadi pusing. Dira, teman-teman adalah agent AI yang akan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting nih ya, seputar dunia persilatan pajak. Oke, hari ini gue akan bertanya mengenai fenomena diduga ya banyaknya oknum pejabat pajak yang mengancam atau mengintimidasi wajib pajak. Kalau tidak mau ikuti maunya si oknum ini nih, maka akan diancam atau diintimidasi akan dilakukan pemeriksaan pajak. Contohnya gitu ya. Nah, apakah Dira akan jadi pusing juga ya dengan pertanyaan gue ini? Nah, mari kita ikuti guys. Halo Dira, apakah petugas pajak boleh mengancam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak? Petugas pajak tidak diperbolehkan mengancam atau mengintimidasi wajib pajak dengan pemeriksaan pajak. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. 1. Prinsip DJP Direktorat Jenderal Pajak adalah terbuka, dinamis, dan humanis. Petugas pajak dilarang melakukan tindakan yang tidak humanis, termasuk mengancam wajib pajak. 2. Ancaman atau intimidasi oleh petugas pajak dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat dikenakan sanksi hukum. 3. Intimidasi dalam konteks ini dapat berupa ancaman verbal atau tindakan yang bertujuan untuk memaksa atau memengaruhi wajib pajak. 4. DJP akan menerima pengaduan masyarakat dan menindak tegas petugas yang diduga melakukan tindakan mengancam atau mengintimidasi wajib pajak. 5. Penting untuk membedakan antara tindakan pemeriksaan pajak yang sah dan legal dengan tindakan intimidasi atau ancaman. Pemeriksaan pajak adalah upaya hukum resmi yang merupakan kewenangan DJP berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. 6. SP2DK Surat Permintaan Penjelasan atas data dan atau keterangan dan pemeriksaan adalah dua tahapan berbeda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan. SP2DK merupakan upaya awal yang lebih humanis untuk meminta penjelasan dari wajib pajak. 7. Petugas pajak memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan pemeriksaan jika penjelasan wajib pajak dirasa belum cukup. Namun, hal ini harus dilakukan sesuai prosedur dan tanpa intimidasi. 8. DJP mengharapkan kolaborasi dan komunikasi yang sehat antara wajib pajak dan petugas pajak untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan sedini mungkin, idealnya pada tahap SP2DK. Jika wajib pajak mengalami ancaman atau intimidasi dari petugas pajak, mereka dianjurkan untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib atau DJP agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengapa wajib pajak harus dilakukan pemeriksaan? Kenapa tidak bisa diselesaikan dengan tahapan SP2DK? Pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak atau WP dilakukan karena beberapa alasan yang tidak dapat diselesaikan hanya pada tahap SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Berikut adalah penjelasan. Mengapa pemeriksaan pajak diperlukan? Alasan pemeriksaan pajak. 1. Keterbatasan wewenang SP2DK. Pada tahap SP2DK, petugas pajak tidak memiliki kewenangan yang luas untuk mengakses data wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan mutasi rekening bar dan data lainnya yang lebih mendalam. Oleh karena itu, jika penjelasan yang diberikan oleh WP tidak memadai atau tidak dapat diverifikasi dengan data yang ada, pemeriksaan pajak menjadi langkah berikutnya yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. 2. Ketidakcukupan penjelasan WP. Jika WP tidak memberikan penjelasan yang memadai atau jika ada ketidaksesuaian yang signifikan antara data yang dimiliki DJP dan penjelasan yang diberikan oleh WP, maka pemeriksaan pajak diperlukan untuk memastikan kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan memastikan bahwa semua kewajiban pajak telah dipenuhi dengan benar. 3. Adanya data konkret. Pemeriksaan pajak dilakukan jika terdapat data konkret yang menunjukkan bahwa WP mungkin tidak memenuhi kewajiban pajaknya.
Ini termasuk situasi di mana ada bukti kuat tentang penghasilan yang tidak dilaporkan atau pengurangan pajak yang tidak sah. Pemeriksaan ini membantu DJP memastikan bahwa semua pajak yang terutang telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Permintaan restitusi pajak. WP yang mengajukan permintaan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak seringkali menjadi subjek pemeriksaan untuk memastikan bahwa klaim tersebut sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pemeriksaan ini memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau penyalahgunaan dalam permintaan restitusi. 5. Kepatuhan dan penegakan hukum. Pemeriksaan pajak juga dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan. Ini termasuk situasi di mana WP mungkin telah mengabaikan kewajiban pajaknya atau terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum perpajakan. Pemeriksaan ini membantu DJP dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas sistem perpajakan. Kesimpulan, tahap SP2DK adalah langkah awal yang bersifat humanis dan persuasif untuk meminta penjelasan dari WP. Namun, jika penjelasan tersebut tidak memadai atau jika ada data yang menunjukkan ketidakpatuhan, pemeriksaan pajak menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan ini memberikan DJP wewenang yang lebih luas untuk mengakses data dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan secara menyeluruh. Apakah SP2DK dapat diselesaikan tanpa melalui tahap pemeriksaan pajak? Ya, SP2DK surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dapat diselesaikan tanpa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. 1. Prinsip DJP yang humanis. Direktorat Jenderal Pajak DJP menerapkan prinsip terbuka, dinamis, dan humanis dalam penyelesaian masalah perpajakan. SP2DK merupakan langkah awal yang humanis untuk meminta penjelasan dari wajib pajak. WP belum melakukan tindakan lebih lanjut. 2. Penyelesaian pada tahap SP2DK DJP sangat menyambut baik upaya WP untuk menyelesaikan permasalahan pajaknya pada tahapan SP2DK tanpa perlu melanjutkan ke tahapan pemeriksaan. Jika penjelasan dari WP dirasa cukup, SP2DK dapat di-closing oleh petugas pajak tanpa melanjutkan ke upaya yang lebih tinggi seperti pemeriksaan lapangan. 3. Kolaborasi dan komunikasi. DJP mengharapkan adanya kolaborasi dan komunikasi yang sehat antara WP dan petugas pajak. Tujuannya adalah menyelesaikan semua permasalahan pajak segera pada tahapan SP2DK, tanpa perlu sampai ke tahapan selanjutnya atau bahkan hingga ke pengadilan. 4. Keterbatasan wewenang SP2DK. Perlu diingat bahwa pada tahap SP2DK, petugas pajak memiliki keterbatasan wewenang, terutama dalam hal mengakses data WP seperti mutasi rekening ban. Oleh karena itu, penjelasan yang jujur dan lengkap dari WP sangat penting untuk menyelesaikan masalah pada tahap ini. 5. Kemungkinan lanjut ke pemeriksaan. Meskipun demikian, jika penjelasan WP dirasa belum cukup atau terdapat data konkret yang menunjukkan ketidaksesuaian, petugas pajak memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan pemeriksa. Hal ini bukan merupakan pelanggaran hukum, melainkan bagian dari prosedur yang sah. Kesimpulannya, SP2DK dapat diselesaikan tanpa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan jika WP memberikan penjelasan yang memadai dan sesuai dengan data yang dimiliki DJP. DJP sangat mengharapkan penyelesaian masalah perpajakan dapat dilakukan sedini mungkin pada tahap SP2DK sesuai dengan prinsip terbuka, dinamis, dan humanis yang mereka terapkan. Kami berharap saudara dan seluruh wajib pajak terus mendukung upaya kami menjadi lembaga DJP yang transparan, bersih, dan terbebas dari korupsi. Segera laporkan oknum petugas pajak yang masih berperilaku buruk dengan mengancam dan mengintimidasi wajib pajak.